nggak enak. Sudah. Katanya habis hiking di Eropa, Bang. Jauh amat hikingnya sampai ke Eropa. Ya, itu kerjaan gue kan memang mondar mandir di hutan itu. Oke, silakan Bang Rocky. Iya, tadi betul. Anda mau lihat sesuatu itu dari perspektif yang lain. Pertanyaannya siapa yang mau mendengar perspektif yang lain? Kan itu soalnya. Dan Anda semua udah punya fixed ideas bahwa apapun perspektifnya, Prabowo mesti jadi presiden. Apapun perspektifnya, Anies mesti jadi presiden. Apapun perspektifnya, Ganjar mesti presiden. Jadi kalau saya batalkan dulu perspektif itu, nanti Anda tolak saja untuk ngomong. Kan itu paradoksnya di situ. Jadi oke lah, karena ini teman-teman juga yang selalu berupaya untuk menipu diri sendiri. Anda semua ingin menipu diri sendiri dengan jadi kita mulai dari situ. Kenapa kita mau menipu diri sendiri? Itu kan pertanyaan fundamentalnya atau disebut existential question itu. Kenapa kita mau menipu diri sendiri? Saya coba terangkan dari problem yang awal. Koalisi di dalam legal philosophy atau political philosophy, koalisi itu mendikte keadaan. Sekarang yang di Indonesia terbalik, keadaan mendikte koalisi. Karena itu koalisi pindah-pindah tuh. Berubah nanti, Jokowi ajak minum kopi, berubah lagi. Jokowi ajak gali singkong, berubah lagi itu. Jokowi ajak ke IKN, berubah koalisinya. Jadi apa yang kita sebut koalisi sebetulnya? Selain upaya untuk saling mengintip, saling mengintai, kan itu dasarnya kan. Jadi dari awal koalisi ini adalah barang busuk di dalam demokrasi di Indonesia. Di tempat lain nggak ada. Koalisi dari awal fix dan mereka tuntun itu secara konsisten, secara koheren untuk menghasilkan keputusan itu. Kalau di sini koalisi itu menunggu sinyal dari seseorang yang bukan anggota koalisi itu. Kalau saya tanya Presiden Jokowi anggota koalisi mana? KIB. Oh iya, tapi dia endorse juga yang bukan dari koalisi KIB kan. Jadi Anda semua mengikuti seseorang yang bukan anggota Anda, jadi Anda jadi bagian part of no part. Itu kritik pertama nih supaya jelas posisi pikiran kita ya. Itu dasarnya. Yang kedua, kecemasan kita untuk membayangkan demokrasi. Sebenarnya nggak usah cemas karena bangsa ini dididik memang untuk menghasilkan paradoks-paradoks. Jokowi adalah paradoks dari demokrasi karena pengikutnya bilang bahwa Pak Jokowi lah yang membuat demokrasi ini bertumbuh. Salah. Jokowi tiba ketika demokrasi sudah ada, ketika Sugeng Suparwoto udah ada di dalam sistem yang dia lompat dari aktivis majalah dinding di didaktika di IKIP itu. Karena Sugeng ini kan seangkatan saya itu, cuman dia dulu sekolah di IKIP, saya di UI, jadi kita anggap IKIP itu anak SMA kelas 4 itu. Pada waktu itu loh di Romangun itu. Tetapi kita tahu bahwa begitu reformasi diuji oleh sejarah, siapa yang bisa konsisten, siapa yang akhirnya jadi pragmatis kan. Sugeng adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan ide demokrasi dengan masuk partai dan menjadi anak buah Surya Paloh. Itu jelas dalam soal itu. Lalu dia lakukan akumulasi politik sekaligus akumulasi ekonomi. Jadi kita mau bongkar. Jangan ketawa dulu nih, gue terus. Jadi, ya kan gue tahu semua sejarah itu tuh. Tetapi saya justru terbalik tuh, saya nggak pernah ada di dalam situasi semacam itu. Dulu saya pernah Rocky Gerung bikin partai buat Sri Mulyani. Oh iya, pada waktu itu kita mau uji Sri Mulyani itu mampu nggak membawa beban masyarakat sipil untuk diujikan dalam politik. Ternyata partai yang kita bikin, partai Sri itu ya kalah aja karena modalnya kurang. Karena mungkin waktu itu gua nggak dekat sama Sugeng CS gitu kan. Tetapi ide itu tetap ada, ide tentang yang kita sebut sosial demokrasi. Jalan demokrasi tetapi dengan peradaban sosialistis. Itu yang dulu saya bangun melalui Partai Sri. Dulu ada sebelumnya tuh dengan teman saya Dr. Syakrir, kita bikin PIB, walaupun saya nggak ikut partai tapi saya ikut susun dasar-dasar berpartai itu. Partai PIB dulu pernah menang di dalam pemilu, yaitu 1 TPS di Menteng doang di tempat dekat. Jadi bayangkan misalnya ide tentang demokrasi memang masih jauh sama sekali dari pikiran. Tapi kita coba teruskan. Nah sekarang kita berupaya untuk mengembalikan the very ideas of democracy melalui kompetisi yang sehat. Tapi kita juga gagal karena Pak Jokowi menganggap ya udah demokrasi itu tertambah, bukan demokrasi yang disorot dengan mata akal, dengan mata moral, tapi demokrasi yang sekedar ditukar tambahkan.
Itu yang masih berbekas pada Pak Jokowi sekarang. Yang dilakukan Pak Jokowi ini kasak-kusuk untuk mengatur kembali keadaan politik supaya dia masih punya grip. Untuk apa gripnya itu? Ya untuk meloloskan dinastinya, untuk memberi jalan baru pada oligarki masuk pada kekuasaan baru kan. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau kita mau katakan secara jujur, Jokowi itu merusak sistem sebetulnya. Tapi bagaimana kita maafkan dia tuh? Satu-satunya cara saya memaafkan yaitu Pak Jokowi memang tidak paham tentang dasar radikal dari ide demokrasi. Itu aja. Kalau itu udah kita tahu, ya ngapain kita nunggu lagi Jokowi mampu untuk mengucapkan kembali demokrasi. Jadi sekali lagi ada batas di mana kita mesti jujur mengatakan Pak Jokowi dipilih secara demokratis, tetapi dia sendiri tidak paham hasil pilihan itu harus menghasilkan ide, bukan kasak-kusuk tuh. Nah itu soal-soal yang saya kira sebagai pengantar, supaya kita bisa buka kembali bahwa ada jalan untuk menemukan kembali Indonesia. Karena itu mulai terasa, yaitu dengan aktivitas justru oleh non-party, political party. Jadi yang non-party itu politik netizen yang membongkar kasus-kasus kecil, kemudian jadi viral. Kasus-kasus korupsi jadi viral. Mulai dari urusan Firly sampai urusan siapa anaknya Menko Hukam ini, segala macam Lauli. Itu semuanya sebetulnya adalah keadaan yang tidak kita duga tuh. Ada semacam tacit agreement, kesepakatan diam-diam di antara netizen untuk menggantikan fungsi oposisi dan fungsi para kritis. Ya. Jadi itu pengantarnya teman-teman yang saya anggap tentu di antara kita paham lah soal-soal itu. Karena ini community of thought kan yang di Partai Gelora ini kan komunitas berpikir tuh. Sebelum dia menjadi komunitas politik, saya kenal pikiran Irfan Hamzah, Anies Mata segala macam. Sugeng saya kenal tetap nggak pernah berpindah dari tradisi intelektual. Habibur Rahman juga saya kenal. Jadi saya jujurkan kata itu karena saya berhadapan dengan the community of thought itu. Sore ini ya, nggak tahu besok malam. Baik Bang Rocky. Oke, benar ya. Ya. Ya, saya nangkap itu. Juga Anda juga ucapkan dalam kegelisahan. Karena tidak timely. Bukan waktu yang tepat. Yang paling tepat mungkin setelah September. Jadi, Anda bayangkan misalnya, di dalam perjalanan 2 minggu ini, tiba-tiba Ganjar dievaluasi drop terus elektabilitasnya tuh. Lalu Ibu Mega tirakatan lagi tuh, atau tirakat untuk menemukan semacam isu atau bayangan masa depan yang lain tuh. Dan kita mau melihat sebagai konsistensi dari pilihan-pilihan ini. Prabowo tentu mungkin lebih stabil karena dia udah berkali-kali mengatakan bahwa ya itu jadi wakil presiden Ganjar itu juga akan menimbulkan bukan sebuah degradasi etis, tetapi rencana strategis Prabowo itu akan berkejaran dengan usianya. Kan itu pertimbangan yang paling masuk akal. Sementara Pak Surya Paloh mungkin lebih gampang, lebih enak. Dia mengatur, kan saudara-saudara Anies, silakan kalian bertempur untuk mengatur orang atau barang, orang atau uang, ide atau amplop. Kan itu dasarnya kan. Nah bagi Anies sendiri, kalau saya bicara dengan Anies, saya dorong dia supaya dia deklarasikan aja siapa cawapresnya kan. Bahwa itu akan menimbulkan kegemparan, itu urusan mereka lah. Kan Anies mesti datang juga sebagai I am leader. Saya akan memilih wakil presiden saya. Kalau dia tunda-tunda, dia lama-lama menjadi dealer juga nih. Dari leader jadi dealer. Itu lompatan peradaban yang negatif kan. Dia orang akan ingat Anies Baswedan ini mau memimpin atau tunggu dipimpong lagi sebetulnya. Ini kesempatan orang diuji di dalam momen radikal. Want to be a leader atau still sebagai dealer. Itu intinya. Jadi yang rada stabil sebenarnya Prabowo dari segi apapun dia lebih stabil. Kenapa? Dia udah punya tiket 20% itu. Dia punya kader, dia punya organisasi. Anies nggak punya apa-apa. Kesalahan Anies adalah mendahulukan partai ketimbang relawan tuh. Padahal Anies dibesarkan oleh relawan, lalu diculik oleh partai, lalu dideklarasikan oleh suasana. Kan itu pertanda bahwa Anies dari awal tidak punya rencana matang untuk memunculkan diri sebagai leader. Kalau dia punya rencana matang, dia bisa hitung. Kalau macet, bikin perjanjian dong. Kalau macet, saya akan menentukan sendiri, nggak perlu lagi ada koalisi kan. Tapi udahlah, itu udah terjadi. Tapi saya dorong Anies supaya tidak ada kompetisi yang macet hanya karena dia dihalangi secara politis. Itu buruknya demokrasi. Jadi saya kira begitu. Ganjar ya udah dianggap bahwa ya Ganjar juga gila. Kalau Ganjar dia leader, dia akan bilang saya dicalonkan oleh komunitas presiden, komunitas PDIP. Kan begitu dasarnya tuh. Akibatnya sekarang pecah tuh antara, jadi orang bayangkan
ada dua Ganjar. Ganjar yang Jokowi dan Ganjar yang Megawati. Jadi Ganjar itu ada avatarnya tuh. Lama-lama nanti Ganjar juga ada 3, ada 4 gitu. Ganjar yang dipromosikan oleh Jokowi beda dengan Ganjar yang dipromosikan Jokowi untuk mendampingi Prabowo atau sebaliknya. Kan begitu kan jalan pikirannya kan. Jadi keadaan ini yang membuat publik itu apa sebetulnya yang terjadi ketika tukar tambah material itu membatalkan tukar tambah ideologi. Itu dasarnya. Jadi silakan kalian pikirkan, saya cuma bagian kritik doang.